Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daya berpikir elektabilitasnya Pak Anies memang ambisius untuk jadi presiden. Begitu banyak masyarakat seolah-olah pendukungnya, memang banyak kegigihan dan keuletannya ingin menjadi seorang presiden. Begitulah Pak Anies, menggambarkan cara apapun bentuknya, yang penting presiden. Kalau nggak presiden, nah saya nggak bakal makan singkong, tetap saya akan mengajar di universitas. Menurut pendapat Anda, apakah Pak Anies itu cocok menjadi presiden, atau cocok menjadi seorang rektor, atau cocok seorang pendidik? Udah jelas kalau orang yang memilih Pak Anies memang matanya blodok, buta. Karena bagian Pak Anies bukanlah untuk memimpin, tetapi dia untuk mengajar. Retorika kata-katanya memang bagus, sangat simpatik, sangat monohok, sangat memang jauh. Inilah seorang yang berpendidikan. Tetapi sayang, dengan arah kependidikan, menggandeng para alim ulama, menggandeng tokoh-tokoh masyarakat yang beragamis, dukungan demi dukungan banyak kepada dia, tetapi kerja tak akan pernah bisa. Karena keunikan dia adalah seorang tokoh pengajar, bukan untuk tokoh pemimpin. Kalau untuk tokoh pemimpin semacam ini, siapa yang mau sih? Cuman hanya modal kata-kata, omdo, retorika, teori keguruan, teori intelek, teori sarjana memang jurusannya dia. Tetapi praktek atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, apakah dia bisa? Tuhan telah berikan dia itu hanya dengan modalnya ilmu, gagasan, dan ide. Tetapi Tuhan tidak akan mengizinkan semacam dia untuk jadi pemimpin dengan nyata, karena tidak muktadal hal, tidak pada tempatnya. Dia seorang tokoh pendidik, dia seorang tokoh guru, dia seorang pendidikan. Tetapi untuk memimpin tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah, saya yakin itu tidak pernah akan bisa. Cuman udah jelas kalau orang tokoh pendidik, agamanya kuat, yang digandengnya juga orang-orang berilmu, orang-orang yang memang berjubah-jubah putih, yaitu alim ulama. Tetapi satu saat ia akan menghalalkan segala cara demi apapun bentuknya, mengubahkan dirinya demi untuk kemenangan sebuah ambisi menjadi seorang presiden. Betul itu. Tetapi tidak akan pernah bisa memimpin menurut saya. Saya tidak sekolah, tidak pendidik, tetapi telaah ke depan tidak akan pernah bisa untuk memimpin negeri ini. Yang bisa hanya adalah orang-orang yang terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba buktikan nanti ya. Yang memilih dia pasti akan menyesal seumur hidupnya. Menyesal, saya katakan itu. Saya lahir orang biasa, rakyat yang kumuh, yang tidak berpendidikan tinggi. Oke? Lihat ke depannya nanti. Kalian jangan salah pilih. Yang jelas, memimpin bukanlah hanya sekedar membalikan sebelah tangan, tetapi memimpin adalah suatu anugerah dari Allah, dari Tuhan, untuk bisa memimpin dan mengadili rakyatnya, memahami rakyatnya, dan rakyatnya cinta kepada pemimpinnya. Mana mungkin bisa cinta kalau hanya modal dengan omdo doang. Oke, silahkan cerna dan maknai ke depan nanti. Kalau tidak menyesal kalian semuanya yang dirangkul dengan berkedok agama, saya katakan akan menyesal kalian. Karena itulah agama
jangan dibawakan kepada politik, tetapi agama istiqomah, mengatur, menyayangi, mengayomi, dan membimbing ilmu-ilmu agama tentang hakikat Allah. Tapi orang-orang yang beragama dibawa ke politik, dibawa berpolitik pemerintahan, yakin akan keliru dan akan amburadul, dan pecah negeri ini akan tidak pernah aman. Karena dengan orang-orang itu sudah dicontohkan semenjak dulu oleh tokoh-tokoh Karto Subirjo Marijan. Orang yang bertokoh ini berilmu dan beragama, tetapi bertentangan dengan pemerintah yang sah. Karena itu ingat kepada tokoh masa lalu ribuan orang terbunuh dengan atas nama agama. Apa akan jadi kelanjutan terus, tak akan pernah berakhir sampai tumpah darah di negeri ini, akan saling mengucurkan darah dikarenakan dengan ambisiusnya agama politik, agama dibawa ke politik. Akan jadi negeri apakah Indonesia ini? Silahkan cernai dan maknai dari kakek Kosret, silahkan.